Selamat malam, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Herdina Suherdi. Saudara, Indonesia memiliki potensi ekonomi keuangan syariah yang sangat besar. Dan saat ini di tengah upaya yang terus dilakukan Indonesia untuk bangkit kembali dari hantaman pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mendorong kembali perekonomian Indonesia yang tengah lesu, diantaranya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi keuangan syariah. Bagaimana sebetulnya strategi pemerintah Indonesia dan apa yang diharapkan? Untuk menjawab hal itu telah berkenan hadir secara virtual atau secara daring Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wapres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Wapres, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Pak, pemerintah saat ini melihat bahwa ekonomi keuangan syariah menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana sebetulnya keunggulan ekonomi keuangan syariah itu, Pak? Ya, keunggulan ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang berkeadilan, ya, ekonomi yang terbuka, kemudian juga tidak ada kezaliman, kemudian juga sangat berpengaruh pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan di samping itu juga ekonomi syariah ini memiliki ketangguhan, ya, di dalam rangka menghadapi badai-badai yang dihadapi seperti pandemi ini, ya, itu tidak bisa kita lihat bahwasanya pertumbuhan keuangan syariah itu di atas rata-rata pertumbuhan keuangan konvensional. Nah, belum lagi kemudian juga ada sektor-sektor lain yang sangat memberikan penguatan terhadap ekonomi, misalnya adanya dana sosial masyarakat seperti zakat, wakaf. Oleh karena itu pemerintah melihat bahwa potensinya juga sangat besar, ya, di dalam rangka mengembangkan ekonomi nasional kita. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini populasinya kan umat Islam ini besar, sehingga potensi ekonomi dan keuangan syariah itu begitu besarnya. Baik. Walaupun sekarang ini potensi itu belum dicapai. Karena itu ya pemerintah juga merasa bahwa apabila ini didorong, dikuatkan, dia akan berkontribusi banyak di dalam rangka penguatan ekonomi nasional. Ya, ekonomi keuangan syariah diharapkan bisa memberikan kontribusi yang banyak, begitu ya Pak Wapres. Bapak juga mendapatkan gelar dari salah satu institusi pendidikan sebagai Bapak Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia. Yang ingin kita tahu Pak kemudian adalah bagaimana sebetulnya awal mula dari pertumbuhan ekonomi keuangan syariah di Indonesia? Saya kira pertama memang adanya keinginan dari banyak pihak, ya, dari umat, dari para pengusaha yang muslim, kemudian juga dari para ulama, bahwa adanya semacam ekonomi yang sesuai dengan keyakinan, yang artinya yang merasa nyaman, kemudian tenang. Nah, karena sistem ekonomi itu tidak bisa dilakukan begitu saja, maka tentu ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah itu harus terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional. Karena itu maka proses daripada inisiatif masyarakat yang semula inisiatif masyarakat itu kemudian memperoleh legitimasi dari pemerintah dalam arti undang-undang dan peraturan-peraturan pendukungnya, sehingga kemudian lahirlah gerakan daripada ekonomi dan keuangan syariah itu, baik yang menyangkut masalah keuangan, industri keuangan, kemudian industri sistem
dana sosial masyarakat maupun juga dalam arti pengembangan bisnis syariah, usahanya syariah itu. Nah, melihat itu maka kemudian pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan peraturan Presiden Perpres ya nomor 28 tahun 2020 yang memberikan perluasan kegiatan fokus daripada ekonomi dan keuangan syariah pada 4 aspek ya. Karena potensinya sudah ada dan sudah terlihat, tinggal mendorong dan mengoptimalisasi, yaitu produk halal, karena sekarang masalah permintaan produk halal itu begitu besar di dunia. Indonesia sendiri sebagai juga konsumen halal terbesar di dunia. Belum lagi ke permintaan global. Yang kedua adalah industri keuangannya, perbankan, industri non-bank seperti asuransi, kemudian pasar modal. Nah, yang ketiga itu yaitu dana sosial masyarakat, ya, wakaf, zakat, dan yang keempatnya fokusnya adalah bisnisnya, usaha syariah yang berkembang dalam arti para kegiatan usahanya ya yang harus juga didorong. Nah, melalui 4 fokus ini kita menamakan sebagai ini babak baru daripada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Baik, Pak Wapres, dari 4 fokus tersebut yaitu ada produk halal, kemudian industri keuangan, dana sosial, dan juga perluasan kegiatan usaha syariah, apa yang menjadi prioritas utama dalam waktu dekat ini, Pak Wapres? Kalau semuanya sebenarnya prioritas. Karena semuanya ini memang selama ini kan pada keuangan. Happy-nya pada keuangan syariah, perbankan, asuransi, pasar modal. Nah, sekarang ini justru sektor-sektor seperti halal, ini kan sekarang ini produsen halal terbesar di dunia itu justru Brazil. Ya, dia menangkap peluang itu begitu hebat. Kemudian Australia, padahal potensi kita itu sangat besar. Oleh karena itu maka industri halal ini harus kita kembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun juga tuntutan global. Nah, salah satu yang kita sedang kembangkan yaitu dibukanya yaitu kawasan industri halal KIH baik di daerah kawasan-kawasan industri yang sudah ada ataupun juga dibuat KIH sendiri. Nah, sekarang sudah ada 2 KIH yang sudah, yaitu di Sidoarjo, ya Enlok namanya itu, Halal Industrial Park, Enlok, Enlok, kemudian juga di Banten, di Cikande, industri. Jadi itu, kemudian juga keuangan. Nah, keuangan syariah ini karena kita ingin menjadi negara selain produsen halal terbesar di dunia, kita juga menjadi pusat keuangan dunia. Karena itu salah satu upaya yang kita lakukan menggabungkan 3 bank himbara yang oleh Presiden sudah diluncurkan tanggal 1 Februari kemarin menjadi Bank BSI namanya, Bank Syariah Indonesia. Baik. Dengan demikian maka asetnya menjadi besar dan kita harapkan nantinya akan menjadi bank dengan buku 4, tidak saja melayani kepentingan transaksi yang nasional tapi juga bermain di tingkat global. Nah, ini kita sudah mulai memainkan. Dan di samping juga kita kembangkan lembaga-lembaga keuangan mikro seperti BMT, Baitul Mal wa Tamwil, Bank Wakaf Mikro, koperasi-koperasi syariah. Baik. Nah, yang ketiga adalah
dana sosial, seperti juga kemarin diluncurkan juga oleh Bapak Presiden, yaitu gerakan wakaf, gerakan nasional wakaf uang. So potensinya besar sekali, ya. Ini bahkan ada yang mengatakan 180 triliun per tahun. Ini potensi yang besar, selama ini belum digali. Nah, yang keempatnya itu bagaimana kita membangun para pengusahanya, pengusaha-pengusaha yang sebagai pelaku usahanya, serta pelaku usahanya. Nah, ini kita melakukan penyamaian, peningkatan, pengembangan daripada para pelaku. Itu kira-kira 4 fokus. Jadi sebenarnya ini merupakan ekosistem yang tidak bisa bahwa ini lebih prioritas. Sebab ini merupakan salah satu sama lain saling terkait. Baik, Pak Wapres, tadi disebutkan bahwa salah satu ataupun beberapa hal yang kemarin sempat diluncurkan oleh Presiden bersama juga Pak Wapres adalah selain tadi Bank Syariah Indonesia juga adalah Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ini menjadi menarik dan juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena mengapa kemudian jadi Gerakan Nasional Wakaf Uang dan apa sebetulnya yang diharapkan pemerintah dari Gerakan Nasional Wakaf Uang ini sehingga kemudian disebutkan bahwa selain potensinya besar juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Akan seperti apa kira-kira Pak Wapres implementasi dari Gerakan Nasional Wakaf Uang ini? Menyadari bahwa wakaf uang ini punya potensi besar. Seperti tadi saya sebut bisa 180 triliun per tahun. Ini kepotensi yang sangat besar kalau itu dilakukan dengan benar, dengan baik. Oleh karena itu kita perlu melakukan yang kita sebut transformasi pengelolaan wakaf menuju wakaf produktif. Ini temanya itu. Kenapa? Selama ini wakaf itu baru di wakaf tidak bergerak, wakaf dana untuk 3M saja. Ya. Masjid, ya musola, makam itu kuburan. Ya. Jadi wakaf itu, oleh karena itu kita melihat bahwa salah satu potensi yang sangat fleksibel dan sangat potensial yang bisa dikembangkan wakaf uang. Nah, wakaf uang itu bisa diinvestasikan ya melalui berbagai proyek investasi, tetapi harus dikelola dengan baik. Karena itu pertama ini gerakan pengumpulannya harus didorong. Itu yang kemudian maka pemerintah menggerakkan ini melalui yaitu Gerakan Nasional Wakaf Uang, digerakkan ya di semua sektor, di semua lini, kemudian dikumpulkan dana-dana ini. Tapi bukan untuk pemerintah. Pemerintah itu hanya memfasilitasi ya, dilola dari umat, dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi dilola secara lebih profesional dan disalurkan melalui lembaga wakaf di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia melalui kanal-kanal yang bisa dipertanggungjawabkan seperti Bank Syariah, ya. Termasuk BSI ini akan menjadi kanal besarnya yang akan kemudian ketika itu diinvestasi juga harus ada MI-nya, manajer investasinya. Nah, ini yang kita sebut bagaimana melakukan transformasi wakaf itu. Dan kalau nanti sudah diinvestasikan, hasilnya dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan permintaan pemberi wakaf. Wakifnya itu waktu mewakafkan mencatat untuk apa? Ya. Untuk lembaga mana? Untuk kegiatan apa? Pendidikan, sosial, misalnya itu untuk membangun ekonomi kecil, semua nanti dipetakan sesuai dengan permintaan itu. Nah, yang kita lakukan adalah gerakan ini, pengumpulannya, kemudian pengelolaannya, kemudian pengawasannya, kemudian juga nanti dilakukan juga kelembagaannya, kelembagaan yang mengelola ini. Misalnya PWI-nya diberesin, kemudian pengelola yang disebut penerima wakaf itu nazir-nazirnya itu harus disertifikasi supaya mereka benar-benar bisa terpercaya sehingga memberikan manfaat. Jadi ini potensi yang besar
coba kita lola dengan baik, secara lebih profesional dan modern, supaya manfaatnya juga untuk masyarakat lebih besar, tentu juga dampaknya juga pada pengembangan ekonomi nasional akan juga terasa perannya. Saya kira itu. Baik, Pak Wapres, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi keuangan syariah adalah literasi, karena mungkin tidak banyak dari masyarakat yang memahami dan meyakini juga memiliki pengetahuan mengenai ekonomi keuangan syariah. Sehingga kemudian dengan gerakan nasional wakaf uang yang diluncurkan pemerintah dan kemudian nantinya akan peruntukan dananya untuk proyek pembangunan ini sempat menjadi polemik. Bagaimana untuk menjelaskan hal itu Pak Wapres? Misalnya sebetulnya akan diperuntukkan untuk proyek investasi yang seperti apa sehingga kemudian masyarakat kemudian meyakini bahwa ini memang untuk kemaslahatan umat begitu. Ya, ya. Karena itu ini memang saya kira benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak itu, memang ada juga mispersepsi, ya, ada yang memang karena kesalahpahaman yang kecurigaan bisa juga disalahpahamkan oleh kelompok tertentu. Karena itu kita menganggap ini penting, terutama soal literasi dan sosialisasi. Kami melakukan upaya-upaya koordinasi. Paling tidak ada sekian lembaga, yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah, kemudian ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang sekarang ketuanya Pak Erick Thohir, kemudian ada IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang sekarang ketuanya Bu Sri Mulyani, kemudian ada dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memiliki otoritas fatwanya. Ini kita bekerja sama, berkolaborasi untuk melakukan literasi dan sosialisasi, menjelaskan, juga didukung oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Agama. Ini secara bersama-sama melakukan sosialisasi. Nah, kolaborasi ini kita harapkan nanti bisa memperjelas bahwa memang tidak ada kepentingan pemerintah untuk mengambil, memanfaatkan uang wakaf itu. Hanya pemerintah tentu memberikan kesempatan kepada dana wakaf itu untuk diinvestasikan di proyek-proyek yang dibangun oleh pemerintah, yaitu melalui misalnya instrumen sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara yang sangat diminati baik di dalam di luar negeri, bahkan juga ada yang sukuk retail yang kecil, yang besar, yang juga dalam mata uang asing, dan ini sangat diminati. Nah, kalau dana wakaf itu nanti, dana wakaf itu harus utuh, aman dan menguntungkan, maka tentu diberi channel, diberi peluang untuk bisa juga berinvestasi di situ dengan jaminan dia menguntungkan dan aman. Nah, ini karena itu ini bagian, tapi tidak harus di situ, kemana saja, dengan syarat tentu harus aman dan menguntungkan supaya ini memberi kemaslahatan kepada masyarakat. Itu akan terus dijelaskan melalui yaitu ke lembaga-lembaga yang kita koordinasikan, yang memang bagian-bagian daripada kegiatan pemerintah maupun masyarakat secara terintegrasi di dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat. Baik, Pak Wapres, Bapak juga sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia, bagaimanakah Pak sebetulnya kalau tadi kita melihat potensinya yang disebutkan juga oleh Presiden Joko Widodo ketika itu potensi dana wakaf Indonesia ini bisa mencapai 180 triliun rupiah. Tapi sebetulnya pertumbuhannya mungkin belum mencapai seperti potensi yang sudah dipetakan itu. Bagaimana Pak sebetulnya pertumbuhannya saat ini? Karena ada yang menyebut sebetulnya juga masih belum terlalu banyak. Justru itu wakaf ini potensi sangat besar, tapi realisasinya sangat kecil. Ya, belum 1%. Belum 1% wakaf yang bisa. Nah, oleh karena itu ini perlu dipacu. Atau mungkin juga sudah ada
wakaf-wakaf ini, tapi seperti tadi itu masih pada yaitu pemanfaatan-pemanfaatan yang pada 3M tadi itu Ya, sangat masih sebatas belum properti memberikan, ya. ya sangat terbatas. Oleh karena itu maka dibuatlah suatu kegiatan kebijakan yang saya katakan tadi jadi merupakan salah satu fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Ya. kemudian juga melibatkan dan KNKS itu kita jadikan sebagai penggerak utamanya ya, bersama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibangun oleh masyarakat sebagai para pegiat ekonomi syariah. Kemudian kita melakukan gerakan-gerakan, Baik. bukan saja di tingkat nasional, bahkan nanti di tingkat daerah, di tingkat provinsi, di tingkat kementerian, di tingkat kelembagaan, bahkan juga sampai ke tingkat kabupaten. Ini coba kita gerakkan ini, yaitu supaya wakaf ini mendekati potensinya, ya, mendekati potensinya yang begitu besar itu. Dan di mana-mana ini potensi besar sekali, di berbagai negara juga sudah mulai terlihat. Karena itu kita yakin, belum lagi kita juga menarik dari teman-teman kita yang di luar negeri, apa namanya, diaspora kita itu banyak juga di luar negeri. Mereka biasanya juga banyak sekarang ini kan baru pada infak saja, Ya. kemudian zakat. Nah, wakaf ini kan masih kecil sekali. Padahal wakaf ini justru dana abadi yang tidak boleh berkurang dari waktu ke waktu, bahkan harus bertambah. Nah, jadi kalau dana abadi ini kita bisa kelola dengan baik, maka dana ini akan menjadi dari hari ke hari semakin besar. Dan dia merupakan dana abadi yang selama ini didambakan oleh umat untuk bisa bagaimana umat ini membiayai sendiri dengan kemampuannya sendiri. Dan untuk itulah pemerintah memfasilitasi dan mendorong supaya itu bisa terwujud. Baik, Pak Wapres, tadi selain kemudian dengan pengumpulan dana melalui gerakan nasional wakaf uang yang mungkin nanti akan peruntukannya adalah untuk pembangunan proyek investasi sosial maupun juga proyek investasi pemerintah, ada juga yang menjadi perhatian masyarakat adalah UMKM. UMKM kita saat ini juga terbilang kalau bicara mengenai keuangan syariah skalanya masih cukup kecil, Pak. Bagaimana caranya atau bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong agar lembaga keuangan syariah yang tadi disebutkan juga oleh Pak Wapres mampu mendorong kebangkitan ekonomi mikro dan UMKM ini? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa untuk mendorong ini kan pemerintah sudah bentuk di bawah itu bank wakaf mikro kecil, ya. Di mana-mana dibentuk bank wakaf mikro itu juga fasilitas pemerintah. Dan ada usaha-usaha masyarakat seperti Baitul Mal wa Tamwil, Ya. koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Nah, juga pemerintah menyediakan juga bantuan-bantuan, yaitu seperti kur syariah di bank-bank untuk yang kecil-kecil, ya sudah juga disediakan. Kemudian juga melalui Kementerian Koperasi LPDB, yaitu lembaga pengelola dana bergulir. Di situ juga ada skema untuk koperasi syariah, untuk BMT, untuk memberikan dorongan bantuan. Di samping itu juga ada yang di PNM pun juga sudah ada skema syariah. Nah, selain itu seperti tadi saya katakan bahwa pemerintah juga menyatukan 3 bank himbara, Ya. yaitu sekarang jadi BSI yang dulu Mandiri, BNI dan BRI. Nah, Bank Syariah Mandiri ini sesuai dengan pesan Presiden, selain juga melayani korporasi baik yang nasional maupun global, tapi juga harus melayani yaitu usaha-usaha kecil UMKM. Tapi bukan hanya melayani, malah pesan yang harus ditangkap oleh Bank Syariah Indonesia ini
bukan hanya melayani tetapi membesarkan, mengembangkan dari usaha-usaha yang kecil itu supaya meningkat. Jadi BSI berperan sebagai pembina, selain memberikan pembiayaan, tapi juga melakukan pembinaan supaya dia naik kelas. Lalu istilah saya, jangan jadi UMKM kita itu menjadi pengusaha yang stunting, ya terkena stunting, ya kerdil, tidak naik kelas. Ini sudah bagian yang menjadi pesan penting daripada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia sekarang, dan juga lembaga-lembaga keuangan yang lain. Ini program yang kita kembangkan dalam rangka mengembangkan usaha mikro. Ya, namun kemudian Pak Wapres ada kekhawatiran sejumlah pihak juga, yaitu bahwa upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi keuangan syariah diantaranya dengan mendorong UMKM, kemudian pengumpulan dana. Ini kan artinya mendorong supply-nya, tapi kemudian demand-nya adalah daya beli masyarakat itu sendiri dengan adanya pengumpulan dana dan sebagainya. Dikhawatirkan nanti malah jadi mengurangi konsumsi dari masyarakat yang padahal itu diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian nasional. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab hal ini, Pak? Ya, dana masyarakat tidak akan digunakan oleh pemerintah, tapi dana masyarakat dikembalikan kepada masyarakat. Ya, semua. Justru pemerintah menyediakan APBN untuk membiayai masyarakat melalui KUR, melalui tadi apa namanya, dana lembaga LPDB, Kementerian Koperasi itu menyediakan APBN, ya, APBN untuk membiayai ekonomi masyarakat itu. Ya. Kemudian juga KUR, kemudian juga melalui PNM, melalui bank wakaf mikro. Ya. Ini kan dana-dana pemerintah yang justru dikembalikan kepada diberikan kepada masyarakat untuk dikelola itu. Ya. Nah, wakaf ini memang dana masyarakat supaya dia itu terjamin, maka itu harus diawasi pengelolaannya supaya nanti ketika diinvestasi itu tidak menjadi hilang dan kemudian tidak terjaga keutuhannya. Ya. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi keuangan syariah ya Pak ya. Hasilnya untuk masyarakat. Ya. Jadi tidak ada yang diambil oleh pemerintah, tidak ada. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu ya Pak ya. Artinya bahwa ini tentu untuk kemaslahatan umat. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami TVRI di Indonesia Bicara. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saudara, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Indonesia Bicara masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami masih membahas mengenai ekonomi keuangan syariah dan kali ini saya telah terhubung bersama dengan dua orang narasumber lainnya, yaitu adalah Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Erlangga, ada Profesor Dr. Raditya Sukmana, dan juga Ekonom Syariah IPB, ada Dr. Irfan Syauqi Bek. Selamat malam Prof. Raditya dan juga Dr. Irfan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak-Bapak. Alhamdulillah. Baik, saya ke Prof. Raditya terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai ekonomi keuangan syariah seperti yang disampaikan juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa potensinya di Indonesia ini begitu besarnya begitu. Namun kalau mengaitkan potensi dengan kemudian pertumbuhan yang terjadi saat ini sebetulnya sudah sampai di mana? Karena masih banyak yang mengatakan juga bahwa skalanya masih cukup kecil di Indonesia. Ya, kalau tadi Bapak Wakil Presiden banyak berbicara tentang wakaf ya. Dan Gerakan Nasional Wakaf Uang juga sudah menyebutkan Bapak Presiden bahwa potensi kita adalah sekitar 180 triliun ya. Dan padahal realitasnya tadi dikatakan oleh Bapak Wakil Presiden masih sekitar 1%.
Dan ini menunjukkan bahwa potensi yang besar itu perlu kita pikirkan untuk bagaimana caranya supaya tadi yang bahasanya Bapak Wakil Presiden adalah menjadikan potensi itu menuju realitas. Oleh karena itu penting bagi kita semua, jadi ini bukan tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia saja, tetapi tanggung jawab semuanya, termasuk masyarakat umum, paling tidak adalah berperan sebagai wakif. Wakif yaitu orang yang memberikan wakaf, supaya pada dana akumulasi wakaf uang ini bisa bertambah banyak. Pada saat yang sama, Nazir juga mengupgrade diri untuk bisa mempunyai kapabilitas ya dalam pengelolaan uang. Karena pengelolaan uang ini kita tahu mirip-mirip seperti perbankan, yaitu financial intermediaries, di mana uang itu harus dikelola secara baik ya, supaya menghasilkan return, supaya menghasilkan profit yang cukup besar ya. Dan perlu diingat bahwa profit yang cukup besar itu perlu dilakukan karena apa? Karena nanti profitnya akan didistribusikan kepada mauquf alaih atau orang-orang yang penerima ya, bisa fakir miskin, bisa masyarakat yang kurang mampu, dan yang sedang sakit, yang butuh beasiswa, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam pengelolaan wakaf itu harus yang profesional dan juga diawasi, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan juga agar profesional para nazir meningkatkan kapabilitas itu. Dan juga kita dari sisi saya sebagai dosen ya, kolega saya Pak Irfan juga dosen, kita bisa mengintegrasikan sebetulnya, yaitu bagaimana di prodi ekonomi syariah ya, mahasiswa yang begitu banyaknya, dan juga ada prodi ekonomi syariah, prodi manajemen zakat wakaf dan sebagainya, untuk bisa mengintegrasikan ya dengan konsep yang sekarang ini sedang digaungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Bagaimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu di nazir-nazir atau pengelola wakaf, untuk bisa membantu ya pekerjaan sekaligus menimba ilmu, dan di situ akan terjadi lesson learn ya, pelajaran yang cukup baik, sehingga pada akhirnya mahasiswa ketika kemudian mereka sudah lulus, mereka siap untuk bekerja di lembaga wakaf. Sehingga gap antara teori dan praktek itu menjadi lebih tipis, sehingga mahasiswa itu bisa langsung terserap oleh dunia kerja. Baik, saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim dan bahkan penduduk Muslim Indonesia itu terbesar di dunia, rasanya infak, sodakoh dan wakaf itu sudah akrab sehari-hari dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi barangkali kalau bicara wakaf uang, belum begitu banyak yang memahami hal itu. Apa sebetulnya syaratnya dan kemudian apa perbedaannya dengan wakaf yang sudah kita ketahui selama ini, seperti misalnya wakaf tanah, wakaf aset dan sebagainya? Ya, jadi kalau kita bicara wakaf, memang secara umum wakaf itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah wakaf aset, ya, dalam hal ini fixed aset seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah wakaf uang. Ya. Memang kalau kita berbicara tentang wakaf uang, istilah wakaf uang sendiri itu memang pertama kali difatwakan itu adalah pada abad kedua Hijriah ya, ketika salah seorang bernama Imam Az-Zuhri memfatwakan boleh wakaf uang. Dan ketika kita bicara wakaf uang ini memang kemudian dalam konteks Indonesia, dalam konteks hukum kita, ada dua terminologi lagi, yaitu pertama wakaf uang itu sendiri, dan yang kedua adalah wakaf melalui uang. Ya, kalau wakaf melalui uang itu kita mewakafkan uang, kemudian uang itu kita konversi menjadi aset. Misalnya ketika kita ingin membuat bangunan, ya, ketika kita ingin misalnya mengembangkan sekolah, mengembangkan pasar. Ya, nah orang berwakaf uang, uangnya itu kemudian dikonversi untuk dibelikan misalnya bahan bangunan atau equipment yang diperlukan. Nah yang kedua itu adalah wakaf uang. Nah wakaf uang inilah yang kemudian diinvestasikan, diputarkan pada instrumen-instrumen ekonomi dan keuangan syariah. Nah ini yang saya kira perlu untuk kita kembangkan. Memang di antara masalah utama kita adalah literasi ini masih sangat rendah. Jadi kalau kita melihat misalnya
survei dari Badan Wakaf Indonesia dan juga Kementerian Agama tahun 2020 lalu, ya, indeks literasi wakaf kita itu masih berada pada kategori yang rendah. Ya, jadi artinya dinamika perwakafan yang ada saat ini, ya, bahkan produk-produk wakaf uang juga sudah semakin sophisticated, ya, seperti cash wakaf link sukuk misalnya yang sangat kompleks, ya. Itu ternyata di sisi lain pemahaman publik itu masih belum optimal, masih berada pada kategori yang rendah. Nah, sehingga PR kita adalah bagaimana kemudian kita bisa mensosialisasikan dan melakukan edukasi agar pemahaman publik ini bisa meningkat terkait dengan wakaf uang ini. Baik, itu salah satu tantangannya. Nanti saya akan tanyakan berikutnya kendala apa lagi selain literasi. Tapi sebelum itu saya kembali ke Prof. Raditya. Ini kalau kita bicara soal pengumpulan dana melalui tadi Gerakan Nasional Wakaf Uang yang kemudian nantinya akan dikelola dan diinvestasikan. Nah, kata-kata diinvestasikan, kalau kita ingat kemudian kepada prinsip ekonomi syariah yang tidak boleh ada riba dan kemudian tidak boleh ada goroh atau ketidakpastian, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa investasi tersebut kemudian tidak menimbulkan ketidakpastian itu tadi, dan harusnya ini diinvestasikan ke proyek pembangunan yang seperti apa, Prof? Ya, baik, terima kasih Bu Erdina. Jadi terkait dengan wakaf uang, ya, memang harus diserahkan kepada lembaga keuangan syariah. Ya. Dalam hal ini adalah LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan di situ adalah perbankan. Ya. Di perbankan tentunya di situ ada Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, yang kemudian akan memastikan bahwa dana-dana wakaf itu penyalurannya itu adalah sesuai dengan syariah. Ya. Akad-akadnya dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa dana wakaf itu nanti akan kemudian disalurkan, ya, diberikan pembiayaan kepada yang tidak inline, ya, dengan Islam, tidak inline dengan syariah. Karena di situ sudah ada pengawasan yang cukup ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya, kira-kira gitu, Pak. Oke, baik, jadi artinya memang harus melalui jalur yang tepat begitu ya. Saya kembali ke Pak Irfan, tadi disebutkan salah satu tantangannya untuk kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi keuangan syariah yang sejalan dengan potensinya adalah tadi literasi yang masih kurang. Apalagi kendala yang dihadapi sehingga kok kita baru 1% kalau bicara wakaf gitu ya? Ya, selain literasi, saya melihat juga yang perlu kita terus dorong dan perkuat adalah kapasitas dari kelembagaan dan SDM. Ya. Karena kunci dari semua ini adalah terletak kepada kemampuan, profesionalitas, kapabilitas dari institusi nazir yang memang mendapatkan mandat untuk mengelola wakaf, dan itu juga sangat bergantung kepada kualifikasi SDM yang dimiliki. Nah, karena itulah kita perlu terus mendorong penguatan kapasitas ini, ya, dalam berbagai aspek, ya, mulai dari kemampuan untuk investasi, ya, misalnya portofolio investasi itu harus dimiliki kemampuan untuk menganalisis sektor-sektor yang profitable, yang kalau kita mengembangkan skema wakaf produktif ini dimungkinkan untuk mendapatkan return yang mencukupi, yang kemudian ini bisa dimanfaatkan dan dikembalikan kepada umat, kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana misalnya mengembangkan kemampuan dari sisi digital teknologi, ya. Karena era sekarang kan memang menuntut kecakapan dari nazir untuk bagaimana memanfaatkan kemajuan dari teknologi digital, ya. Bagaimana kemudian channel-channel untuk masyarakat menunaikan wakaf itu harusnya semakin banyak. Ya, kalau bicara soal pengelolaan itu tadi, ya, kalau kita bicara soal pengelolaan itu tadi, kita punya BSI, punya KNEKS, lalu kita juga punya badan-badan lainnya yang mengatur hal itu. Apakah itu masih kurang atau sebetulnya sinergi di antaranya yang masih harus ditingkatkan atau regulasinya? Nanti kita akan bahas lagi, termasuk juga sebetulnya selain wakaf, apalagi potensi-potensi lainnya masih kita miliki, terutama di bidang ekonomi keuangan syariah. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kita lanjutkan perbincangan mengenai ekonomi keuangan syariah bersama dengan Profesor Dr. Raditya Sukmana dan juga Dr. Irfan Syokibek. Saya kembali tadi menyambung perbincangan kita sebelum jeda iklan. Kalau kita bicara soal tantangan yang dimiliki adalah bagaimana SDM-SDM memiliki kapasitas dan juga kompetensi untuk mengelolanya dengan baik. Kita punya Bank Syariah Indonesia sekarang yang merger dari 3 bank. Kemudian juga ada KNEKS. Apakah itu masih kurang atau sebetulnya regulasinya yang masih belum cukup? Atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Bu Herina. Saya kira KNEKS yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden itu merupakan suatu capaian, achievement yang luar biasa ya. Saya sudah berkeliling ke beberapa negara ya. Institusi seperti KNEKS itu hanya ada di Indonesia. Oleh karena itu kita patut apresiasi terhadap pemerintah yang kemudian mendirikan KNEKS yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Dan salah satu fungsi dari KNEKS itu adalah akselerasi, ya, percepatan. Ya. Kami di kampus juga kami sangat diuntungkan dengan adanya KNKS karena terkait dengan prodi-prodi ekonomi syariah, kita bisa saling berdiskusi, kita bicara tentang kurikulum dan sebagainya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, misalnya industri halal dan kemudian tadi yang dikatakan dana sosial, itu menjadi lebih terkoordinasi dengan baik antara berbagai macam elemen. Prof. Raditya, tapi ya, tadi Prof menyebutkan institusi seperti KNEKS ini hanya ada di Indonesia dan itu diapresiasi begitu ya. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau memang itu hanya ada di Indonesia, artinya di negara-negara lain tidak memiliki institusi tersebut, apakah ini artinya ada juga yang beranggapan bahwa sebetulnya kalau kita bicara wakaf tadi begitu ya, itu ada yang beranggapan itu bukan domain pemerintah. Bagaimana Profesor menanggapi hal itu? Ya, tadi ketika kita mendengarkan Bapak Wapres juga kita sudah dengan jelas beliau mengatakan bahwa wakaf itu tidak akan masuk pada APBN. Ya, wakaf itu dikelola oleh masyarakat. Kemudian, contohnya yang paling jelas adalah Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, yang itu dibiayai dari JWLS, Kes Wakaf Ling Sukuk, ya, di mana dana wakaf dari masyarakat kemudian terkumpul untuk kemudian merenovasi dari tanah wakaf yang di atasnya ada bangunan rumah sakitnya, kemudian menjadi berfungsi dan kemudian siapapun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mata di situ terlepas dari background apapun, ya, background dari suku apapun, kemudian agama apapun boleh mendapatkan perawatan kesehatan mata di sana. Dan ini jelas bahwa ekonomi syariah ini adalah universal untuk siapa saja, gitu ya. Dan ini contohnya bahwa hal-hal seperti ini itu bukan kemudian masuk ke APBN, tapi itu adalah dananya rakyat, tapi kemudian rakyat juga bisa menikmati fasilitas kesehatan tersebut, gitu ya. Oke, baik. Dan ini perlu dikembangkan lebih lanjut ya. Ya, sebelum kita membahas soal potensi ekonomi keuangan syariah lainnya, saya ingin masih menyoroti soal wakaf ini tadi. Apakah benar kemudian dengan gerakan nasional wakaf uang ini, pengumpulan dana ini efektif akan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia yang saat ini tengah lesu, Pak Irfan? Karena ada juga yang menilai begini, saat ini kan kita didorong untuk melakukan konsumsi rumah tangga. Nah, dengan kita mengumpulkan dana, mewakafkan dana, maka kemudian kita seolah jadi membatasi konsumsi begitu. Itu anggapan yang benar atau bagaimana tanggapan dari Pak Irfan? Ya, justru saya melihat ada indikasi yang sangat menarik ya, dan sekaligus ini mengkonfirmasi bahwa betul bahwa kita ini negara peringkat 1 dari sisi kedermawanan World Giving Index. Misalnya fakta dari sisi zakat. Zakat ketika di masa pandemi itu mengalami peningkatan 30% secara nasional. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat platform-platform yang sifatnya social crowdfunding itu juga mengalami peningkatan donasi, ya. Artinya apa? Di tengah situasi yang sangat berat, ya, di tengah tekanan yang sangat berat, ternyata masyarakat kita, sebagian masyarakat kita, mereka menahan sedikit konsumsinya dan mengalihkan konsumsi yang ditahan itu dengan semangat berbagi. Nah, ini yang saya kira menjadi modal sebenarnya untuk kita mendorong penguatan semangat berbagi ini dengan memfasilitasi sebanyak mungkin saluran-saluran yang memungkinkan mereka untuk kemudian menyalurkan semangat berbaginya, termasuk dalam konteks wakaf uang ini. Ya, jadi saya tetap optimis walaupun misalnya kita dalam kondisi resesi,
Tetapi fakta menunjukkan bahwa di tengah resesi ini semangat berbagi masyarakat semakin tinggi. Ada satu survei yang menarik yang dilakukan Pusat Kajian Strategis Basnas, donasi masyarakat 2019-2020 itu naik ya secara akumulatif dari 59 triliun ke 61 triliun, di mana donasi itu memang disalurkannya tidak melalui lembaga, tetapi mereka langsung menyalurkan kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya ini mengindikasikan bahwa semangat berbagi itu tetap ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita membangun ekosistem yang terintegrasi. Nah, ini masalahnya di kita, upaya ke arah sana ini yang perlu untuk terus kita perkuat. Jadi jangan lagi sekarang semua itu bergerak sendiri-sendiri. Nah, ekosistem ini yang harus kita perkuat. Misalnya di satu sisi kita mendorong penguatan industri halal, ya, kemudian kita punya kawasan industri halal, maka yang memfasilitasi financial transaction-nya yaitu adalah bank syariah. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di situ mereka didorong juga untuk berbagi, baik berbagi yang wajib dalam bentuk zakat maupun juga berbagi yang sunnah dalam bentuk wakaf. Kita bisa bayangkan ya, kalau potensi zakat yang 233 triliun, potensi wakaf yang 180 triliun ini kemudian bisa kita realisasikan, kita wujudkan, ini kan juga bisa menjadi sumber dana alternatif sebenarnya ya, yang akan memperkuat situasi sosial ekonomi negara kita, di mana people transfer itu menjadi semakin baik, dan kemudian ini mesti dikelola oleh lembaga yang amanah, karena memang kunci dari pengelolaan dana sosial itu kan amanah, dan amanah itu bukan sesuatu yang given, dia harus diperjuangkan. Caranya adalah tadi, dengan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas. Nah, itu adalah cara untuk kemudian mendapatkan trust ya, karena basis dari dana sosial ini itu adalah trust, dan kita punya potensi. Nah, karena itulah dalam konsep ekonomi sebenarnya kita bisa menumbuhkan ekonomi melalui semangat berbagi. Ini yang kita sebut dengan growth through equity, bahwa semangat berbagi ini ternyata bisa menjadi sumber yang akan memperkuat perekonomian. Nah, kesadaran ini yang saya kira perlu untuk terus digaungkan. Menumbuhkan ekonomi melalui semangat berbagi ya. Baik, kita akan kembali jeda, Pak Irfan dan juga Prof. Raditya. Tetaplah bersama kami, Saudara. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami masih membahas mengenai ekonomi keuangan syariah. Tadi yang menarik perbincangan saya bersama dengan Dr. Irfan Shauki Baik, ekonomi syariah dari IPB, dan juga Profesor Dr. Raditya Sukmana, Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Erlangga, adalah adanya fakta bahwa ternyata donasi masyarakat itu naik ya, dari dibandingkan tahun 2019, dibandingkan antara tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, padahal di tengah perekonomian yang lesu akibat pandemi COVID-19. Artinya memang pertumbuhan ekonomi itu bisa digerakkan melalui semangat berbagi itu tadi. Nah, kalau kita bicara soal ekonomi keuangan syariah dan juga potensi di Indonesia, tentu saja tidak sebatas pada tadi soal gerakan nasional wakaf uang, tapi juga ada misalnya sektor-sektor lainnya atau fokus lainnya yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah, diantaranya adalah industri halal. Nah, kalau kemudian visi dari pemerintah Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan, ekonomi keuangan syariah dunia, apakah kita mampu mencapai itu, Pak Irfan? Baik, saya kira insya Allah ya kita mampu selama memang kita bisa menggerakkan komitmen semua stakeholders. Jadi artinya baik pemerintah, masyarakat, kalangan perguruan tinggi, industri, praktisi, itu media, termasuk media, itu kemudian bersama-sama menjadikan ekonomi syariah ini sebagai bagian dari national interest kita, sebagai bagian dari kepentingan nasional kita yang ini harus kita manfaatkan, apalagi melihat ya industri halal misalnya itu perkembangannya luar biasa. Ya, jadi perkembangan industri halal secara global, misalnya di industri makanan halal, di industri yang lainnya itu mengalami peningkatan dengan rata-rata sekitar 5-10%. Nah, jadi pertanyaannya, kuenya ini siapa yang menikmati? Nah, tentu kita berharap Indonesia, selain kita ini adalah negara dari sisi konsumen terbesar, kita harusnya menjadi produsen utama begitu. Nah, ini hanya akan bisa kita
raih, ya, kita manfaatkan ketika memang semua komponen secara sadar menjadikan ini bagian dari kepentingan nasional yang harus kita perjuangkan bersama-sama, begitu. Ini yang saya kira menjadi kuncinya. Begitu. Ya, menyadari ataupun kesadaran saja barangkali kan tidak cukup begitu ya. Prof Raditya, saya ke Prof Raditya. Kalau kita bicara soal industri produk halal itu tadi disebutkan Wakil Presiden bahwa ternyata yang menjadi pusatnya saat ini justru di Brazil begitu. Mengapa kita malah tidak bisa menguasai kuenya padahal harusnya kita bisa begitu. Apa yang masih kurang dari kita? Ya, terima kasih Bu Erdina. Saya kira kita perlu koordinasi ya. Kita perlu koordinasi. Coba kita bayangkan bahwa kalau kita bicara tentang di Brazil itu tentang produsen ayam ya, peternakan ayam itu luar biasa ya. Padahal Indonesia ini juga potensinya sangat luar biasa. Lahan-lahan kosong saya kira kita bisa memanfaatkan lahan wakaf yang menganggur itu untuk kemudian kita transformasi menjadi lahan-lahan untuk peternakan. Bisa ayam, bisa sapi, bisa domba, bisa kambing dan sebagainya, dan kita tidak perlu membeli lagi. Ini ada sekitar miliatan hektar ya yang ada di Indonesia itu tanah wakaf yang masih menganggur dan perlu dioptimalkan. Dari situ kita bisa lihat bahwa tadi saya setuju dengan Pak Irfan bahwa Indonesia ini dermawan, wakaf World Index dermawan, buktinya banyak orang yang kemudian berwakaf uang. Tetapi untuk kemudian kita bisa mendukung, bisa mengoptimalkan tanah wakaf uang itu kemudian untuk halal industri ya. Sebagian mungkin digunakan untuk peternakan, sehingga kita tidak perlu misalnya mengirimkan ya daging-daging sapi dari satu provinsi ke provinsi lain, tapi cukup bisa kemudian mengaktifkan ya tanah-tanah wakaf yang kosong yang ada dalam setiap provinsi itu untuk peternakan ya, ayam kah atau apapun yang sering dimakan oleh masyarakat Indonesia ini, supaya kemudian kita tidak perlu kemudian transportasi yang mahal itu menjadi beban bagi masyarakat. Ya, kalau ini ada dekat dengan konsumen, ya tentu konsumen akan bisa membeli dengan lebih murah. Lagi pula kalau misalnya kita kerjasamakan ya dengan pentahelix seperti tadi yang kemudian disebutkan oleh Pak Irfan, ada korporasi yang mendukung dengan CSR ya, kemudian ada media yang memblok bahwa di sini akan ada kawasan industri halal seperti tadi yang dikatakan Bapak Wakil Presiden di Sidoarjo. Kita perlu mungkin membuat yang replikasi sejenis di provinsi-provinsi lain supaya apa? Supaya kita bisa efisien ya, biaya bisa efisien sehingga kemudian masyarakat itu bisa diuntungkan dengan harga yang lebih murah. Dan apa yang disampaikan oleh Wapres tadi ataupun apa yang menjadi harapan pemerintah bahwa ekonomi keuangan syariah bisa menjadi trigger ataupun pemicu bagi penguatan dan juga pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID bisa segera direalisasikan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Raditya Sukmana, Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Airlangga, dan juga Dr. Irfan Sokibek, Ekonom Syariah IPB. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Selamat malam dan sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bu Erdina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa.